Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kemarin tentunya kalian pasti melihat kan upacara hari memperingati Pancasila. Nah, di sana ada momen yang sangat menarik, momen yang sangat epik, tentunya momen yang bikin geger satu Indonesia, apalagi anak abah. Nah, di sana kita bisa menilai betapa bijaksananya presiden tercinta kita, yaitu Pak Prabowo Subianto. Beliau seolah-olah mengisyaratkan kepada Eyang Tri Sutrisno maupun Eyang Megawati, ini calon presiden saya, tolong jangan diganggu. Masya Allah. Apalagi Mas Gibran, coba kalian bayangkan, di tengah ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Purnawirawan TNI yang sebenarnya ingin memakzulkan beliau, dan ada juga segelintir kelompok orang yang sakit hati yang selalu memfitnah orang tuanya maupun keluarganya, tapi beliau menyampingkan urusan pribadi demi urusan bangsa dan negara ini. Nah, pokoknya beliau memberikan contoh pada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita, kalangan generasi muda. Beliau memberikan contoh bahwa adab itu di atas segalanya. Masya Allah. Nah, lagi-lagi nih, ibu-ibu yang satu ini tak henti-hentinya menyerang Presiden ke-7, yaitu Pak Joko Widodo yang sedang mendapatkan musibah. Padahal lagi sakit loh. Apakah seperti ini adab seseorang yang memakai hijab? Adab seseorang yang katanya soleha, yang mempunyai kunci sorga? Nilai kalian sendiri deh. Nah, sekarang mereka makin ketakutan atas perbuatan mereka selama ini, yang sekarang sibuk mencari simpati masyarakat. Oke, langsung saya kita videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dukungan ini pula kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional. Perhatian muka Om Roy, muka Ibu Dokter Tipa, ya Allah. Kalau kayak gini kasihan sebenarnya kita begini. Tapi ya, bagaimana lagi? Mereka sih sebenarnya sudah kelewatan. Para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon, Dr. Rosi Surya, dan kawan-kawan, serta para penasihat hukum Rizal Fadilah dan para aktivis lainnya. Demikian ijazah palsu Jokowi semakin melebar ke beberapa dokumen lain, pasalnya ijazah SMA, KTP hingga kartu keluarga Jokowi untuk mendaftar ke KPU mulai. Astagfirullahaladzim. Paling selesai itu lanjut ke SIM, ke BPKB, STNK, mungkin sertifikat rumah. Parah sih, kelewatan. Dibidik. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan perwakilan tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM Taufik. Taufik mengatakan ada 36 lembar gugatan yang sudah disiapkan untuk sidang dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Solo pada Senin 2 Juni, yang menegaskan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh pihaknya ke Pengadilan Negeri Solo tidak semudah itu, meski Barreskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi asli atau identik. Lebih lanjut, Taufik mengakui pembacaan gugatan secara penuh sebagai upaya agar masyarakat paham bahwa yang dipermasalahkan bukan sekedar ijazah asli atau palsu, namun pihaknya meminta KPU membuka semua data tentang proses pendaftaran Jokowi, termasuk apakah ijazah Jokowi dilegalisir atau tidak. Kemudian Taufik mempertanyakan dokumen apa saja yang diserahkan Jokowi ke KPU. Terakhir, Taufik mengklaim mempersiapkan kejutan lain, yakni pihak ketiga dari salah satu lembaga negara. Nah, kita kembali pada sejarah masa lalu. Seorang yang bernama Kopernikus, ya, dia nggak perlu minta izin sama siapa-siapa. Iya, Nikolai Kopernikus. Diteliti, ya bumi ini matahari, ya kan? Dia bilang matahari yang menjadi pusat, bukan bumi. Ya. Dan Paus pada saat itu, Nggak setuju. Ini uak-uak siapa? Parah sih. Itu beda, Wak. Ini masalahnya ini menjelek-jelekkan orang, menjatuhkan kehormatan orang. Beda lah. Itu tidak merugikan orang sama sekali mereka. Sama-sama ilmuwan. Parah sih. itu cuma nolak, maka dia dihukum. Karena di Alkitab itu dibilang, karena aku melihat matahari berjalan-jalan, katanya kan. Karena, iya kan? Karena di Alkitab. Dianggap bumi yang Wah, berputar. dianggap matahari yang jalan-jalan, Betul. bumi tetap gitu. Matahari itu kelilingi bumi gitu ya. Nah, bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab suci sebenarnya kan ekspresi dari seorang yang melihat, menyaksikan matahari itu jalan. Ya. Ya. Tetapi kemudian seorang ilmuwan seperti Kopernikus mengatakan bukan, matahari itu yang jadi pusat, bumi yang berputar. Kira-kira gitu. Itu teori heliosentris. Sama juga ahli kedokteran Persia, Ibnu Sina. Kalau dilarang-larang saat itu untuk melakukan penyembuhan dengan teknik-teknik yang dia. Kalian sama dengan Megan Tropos ya. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran.
Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena Nyinyirin marah, nyinyiran orang suka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah sih dokter ya gitu. mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Tahu kan rasanya kan gak enak kan, dihina kan. Parah. Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru Kebolak-balik. Parah. itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu Ijazah difoto misalnya, itu nggak bisa elak. Saya ulangi ya, ijazah difoto. Nah, fotonya ijazah itu kita lakukan elak, nggak bisa. Kenapa? Karena objek yang disisipkan itu tuh nggak ada, bukan hasil file JPEG gitu, bukan dari produk digital. Ijazah itu adalah produk analog. Pendekatan untuk produk analog adalah dokumen forensik, bukan digital forensik. Sama kayak gini, Mbak Atina. Dengarkan ini ahli dari Polri ini. Kalau kita melakukan pemeriksaan uang palsu misalnya, itu produk analog uang palsu itu, kemudian kita foto. Nah, fotonya itu kita lakukan elak, yang nggak bisa gitu. Pemeriksaan uang palsu pendekatannya adalah ya dokumen forensik juga. Nanti benang pengamannya, segala macam security-nya di uang palsu itu. Kalau dokumen ijazah itu ada misalnya serat kertasnya. Kalau misalnya tintanya mau kita periksa juga bisa, tekanannya juga bisa, stroke di tanda tangan juga bisa. Bahkan di laboratorium forensik Polri itu ada namanya alat VSC, Video Spectral Comparator Photo Comparison. Itu dengan mikroskop yang canggih, maka juga akan bisa dilakukan pemeriksaan yang tadi sempat disebut sama Pak Roni tentang red, green, blue, RGB. Itu bisa gitu. Tapi harus langsung ke ijazah analognya, ijazah aslinya, ijazah question dokumennya gitu. Tapi keyakinan apa sih yang mendasari misalnya nih Projo sendiri bahwa ijazah ini sah? Loh, pertama yang paling hakiki, paling sah segalanya ya UGM. UGM sudah berulang-ulang menyatakan. Kemudian apalagi sih Bareskrim sudah. Kemudian kita mau nggak percaya lagi kepada lembaga-lembaga negara, KPU segala macam. Terus kita mau percaya apa kepada negara ini gitu loh. Jadi publik juga Kampus lain belum kayaknya Bang. Nunggu kampus lain mungkin. publik juga harus dicerahkan, harus dikasih narasi-narasi yang benar lah. Jadi apa yang harus kita pegang di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini? Hanya cuman omong-omong, kemudian kita bilang ijazahmu palsu, ayo buktikan. Lah, ini kan sudah melalui proses yang panjang. Nanti S1-nya udah ditunjukkan, sudah dibilang asli, SMA-nya nanti turun Ya lagi sekarang sampai ke mereka SD. nuntut gitu. lagi KTP-mu kan begitu, Iya. kartu keluargamu tunjukin semua. Tapi yang lucunya BPKB mungkin. kenapa ini diberlakukan hanya untuk Pak Jokowi? Ayo dong yang lain-lain gitu loh. Oke. Nah, kadang-kadang begini ya, saya heran ya dengan kelompoknya Roy Suryo CS ini. Ketika dia memframing orang, memfitnah orang, menghibah orang, seenaknya sendiri. Tapi ketika dilaporkan polisi, dianggap kriminalisasi. Nah, coba deh kamu menjadi Pak Jokowi deh. Difitnah-fitnah terus diem. Kan enggak. Jadi harusnya menghormati juga apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, karena hukum berlaku sama loh Pak. Dengan Pak Dengarkan ini Abah, ini pendapat cerdas dari seorang warga negara. Nih, dengarkan nih. Jokowi melaporkan, berarti kan Pak Jokowi merasa sudah tidak jadi presiden. Pak Jokowi seorang sipil. Nah, karena ini delik aduan, maka Pak Jokowi memang yang harus lapor. Nah, harusnya orang-orang yang dilaporkan ini jangan teriak-teriak kriminalisasi. Kalau kamu nggak mau diproses hukum, ya kamu jangan tebar fitnah.
jangan tebar adu domba, jangan tebar berita bohong. Karena bagaimanapun Pak Jokowi mantan presiden, bagaimanapun Pak Jokowi punya keluarga juga. Jadi dia ingin menjaga marwah dan kehormatan keluarganya. Jadi kita hormati. Nah, yang menuduh, yang memfitnah juga harus membuktikan bahwa fitnahnya itu benar apa enggak. Nah, itu harus dibuktikan di hukum. Tapi kan kalau untuk pelapor sendiri yang tidak meyakinkan saksinya itu pasti juga kan punya hak dalam bidang forensik dalam macam bidang dengan kami dia bisa membedakan lagi atau apalagi yang namanya ya nggak bisa. Hukum berdasarkan Royo nggak bisa, Mas. Hukum berdasarkan apa? Ya institusi negara yang dijamin, yang diberikan hak, dialah yang menentukan. Ada polisi, ada kejaksaan, ada pengadilan. Ya harus Gua demen nih kalau warganya cerdas kayak gitu. menghormati ini dulu. Kan begitu. Nggak bisa menurut Roy Suryo, menurut Egy Sujana, menurut Nur Sugi, menurut Bambang Tri, nggak bisa begitu. Harus menurut hukum. Nah, lembaga hukum itu siapa yang dipercaya oleh negara itu? Yaitu ada 3 institusi, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Tuh, gitu loh bos. tapi menurut Gus sendiri tidak langkah dari pagi untuk melapor. Betul, karena memang sudah lama difitnah, dihina. Nah, Pak Jokowi harus menjawab. Dari dulu saya sudah ngomong, Pak Jokowi harus hadir untuk apa ya namanya? Untuk menjaga dirinya, keluarganya, kehormatan, begitu. Nah, ketika Pak Jokowi melaporkan, jangan dianggap, oh dia berkuasa anaknya. Nggak bisa begitu. Lah masa Pak Jokowi harus diam terus? Diem aja wes, diem aja wes. Kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa, nggak bisa. Wong itu delik aduan. Yang dihina Jokowi, Pak Jokowi, yang difitnah Pak Jokowi tentang apa? Tentang ijazah palsu yang selama ini digunakan pendaftaran di KPU, pendaftaran di wali kota, gubernur, sampai presiden 2 kali. Nah, untuk menjawab itu ya Pak Jokowi harus melaporkan. Nah, jika ada keputusan hukum yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka selesailah orang-orang yang memfitnah, yang menghina, yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Untuk memperjelas selesai itu apa nih? Apa? Untuk memperjelas selesai itu apa nih? Untuk Nah, kalau sudah ada keputusan hukum bahwa ijazah Pak Jokowi asli misalnya, ya kan berarti selesai. Mau gugat di mana? Banding, ya silakan aja banding. Nggak puas misalnya. Tapi namanya politik nggak akan pernah selesai. Nanti judulnya beda lagi nanti. Namanya orang ibaratnya ini, bencine teko kruat. Jadi bencinya itu belum lahir sudah benci sama namanya Pak Jokowi tadi. Padahal kan nggak boleh begitu. Benci jangan sampai dibawa. Kan sudah ada pernah yang Belajar sama Mas Gibran dulu deh kayaknya Nabah. Apalagi Om Roy. sampai mubahala dulu itu, siapa itu Nur Sugi itu, Gus Nur itu kan, mubahala sama Bambang Tri itu. Ternyata kan nggak bisa. Sampai dihukum kan berarti dia bersalah karena menuduh orang ijazahnya palsu. tapi kan laporan kan tetap diproses dalam tanda yang dilaporkan 3 atau 5 orang ini yang dugaan memfitnah di Polda Metro Jaya. Iya, kalau diproses berarti nanti ketika ijazah Jokowi benar, berarti 5 orang itu masuk penjara. Gitu. Ya. Setiap kata pasti ada pertanggungjawaban, apalagi ini di era medsos. Makanya jangan gampang-gampang. Jangan sampai dapat data dari si fulan, lalu ada perbandingan ini asli, ini palsu, lalu sudah memvonis, nggak boleh juga. Kalau dari pandangan agama aja juga sudah salah itu. Ghibah, namimah. Tapi itu sendiri melihat ini dengan opini artinya agar nama baiknya oleh Ya iyalah, ini kan gerakan politik sama gerakan adu domba yang secara ya bisa saja Roy Suryo itu kepingin betul-betul asli bisa. Ada karena memang kebencian teko kuat tadi bisa.
bisa saja itu terjadi gitu. Ya kita hormati aja. Saran saya Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, hormati hukum aja, hormati hukum, kawal persidangannya. Kan nanti pasti pengadilan minta itu. Pak Jokowi, Anda sebagai pelapor, apa betul Pak Jokowi ijazahnya asli? Ya. Kuliah di mana dulu? Nah, tahun berapa? Iya. Sebutkan 10 orang yang Anda kenal sebagai mahasiswa UGM. Sebut mana ijazah aslinya, diperiksa, terus dibandingkan. Kan pasti diperiksa tuh. Dekannya, rektornya, termasuk dosen pembimbing, dosen pembimbing, semuanya diperiksa itu. Bang, sedikit Bang, Surya juga sudah salah satu dugaan penyidik yang menangani perkara ijazah itu ke Kompos. Abang melihatnya sudah tepat juga nggak? Kalau saya kan menilai Roy Suryo CS ini termasuk Egy Sugat, Sujana, Dr. Tifa, ya kan, Rismon, Sianipa. Mereka ini sebenarnya kan kaum propagandis yang sebetulnya anti demokrasi, tapi dia mengatasnamakan demokrasi. Dia menghantam pemerintahan yang dipilih secara demokrasi, tapi dia berteriak-teriak ini demokrasi. Orang-orang semacam ini kan sebenarnya tidak ingin negara kita ini aman, damai, tentram gitu. Karena mereka ini dibayar. Waduh, ada yang bayar ya? Dan kalau nggak ada yang bayar, ngapain dia capek-capek ngurusin hal-hal yang sepele? Ini. Gara-gara gorengan, gaduh, adu domba anak bangsa ini adalah benar-benar. Tolonglah yang bisa beliin gorengan, beliin lah. Kasihan. Terima nikahnya Soleh binti Mugiono dengan mas kawin 2.000, 3.000, 4.000, 200. Bagaimana tadi? Siapa tokoh utama yang ada dalam perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 yang lalu? Tokoh utama itu bukan sang inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Tokoh utama itu justru adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini harus kita cermati seiring dengan kemampuan seorang Gibran untuk menjaga jarak di antara kepentingan-kepentingan politik yang memposisikan Gibran sebagai tokoh yang bermasalah. Bayangkan saja, ia bisa duduk bersama dengan si pengusul pencopotan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden, yaitu Wakil Presiden Purna Tugas Tri Sutrisno, dan ia duduk bersama dengan orang yang telah memecatnya dari keanggotaan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Inilah cara Gibran untuk memastikan bahwa kekuatan politik apapun, kepentingan politik apapun tidak boleh merusak sesuatu yang jauh lebih konstruktif terkait dengan kepentingan negara yang lebih besar, yang harus ditempatkan tinggi di atas kepentingan pribadi, golongan, dan partai politik. Nah, pokoknya parah sih anak abah. Makin kesini makin ngelantur. Malah nyamain mereka dengan ilmuwan yang imannya sangat luar biasa, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, begitu juga Imam Al-Ghazali. Astagfirullahaladzim. Mereka itu, sholat mereka itu terjaga. Bukan hanya sekedar sholat wajib saja, tapi sholat sunnah, sholat tahajud mereka. Apalagi tutur kata
adab mereka, tidak akan pernah mereka mencaci maki orang sampai memfitnah orang. Coba deh kalian dengar penjelasan dari Ustadz ini, agar kalian tahu siapa sebenarnya ilmuwan yang kalian samakan dengan kalian itu. Avicenna itu rajin, sholatnya rajin tuh, Ibnu Sina itu. Karena itu Allah kasih banyak ilmu baru itu. Kecil-kecil udah nemukan banyak teori kedokteran. Itu kan dari mana asalnya? Sholat dan Quran. Itu yang bikin saya rewel tuh, cerewet. Sholat Quran. Dari kecil sholat. Apalagi antum yang pernah kecil ini, ya, Quran. Jadi kalau beliau lupa satu hal, itu bukan buka buku. Sholat 2 rakaat. Begitu, ini silakan buka biografinya itu. Saat sholat, ditemukan itu. Ya, dapat pencerahan-pencerahan. Cuman sekarang memang umat Islam sekarang levelnya di atas Ibnu Sina. Baru takbir udah ketemu yang nggak pengen ketemu. Yang nggak pengen tahu kan muncul semua tuh. Itu level tingkat tinggi, memang advance semua. Cuman sholatnya bermasalah. Nah, kalau menurut saya sih terlalu lebay sih. Memuji diri sendiri, bahkan sampai menyamakan dirinya dengan kelas ilmuwan yang sangat, pokoknya luar biasa. Baik itu dalam keimanan maupun ilmu. Pokoknya adab di atas ilmu. Yang sangat bertolak belakang dengan perilaku mereka sebenarnya. Ya boleh, tidak ada orang yang melarang untuk seseorang meneliti kan. Apa itu katanya meneliti sebuah matahari, ya boleh. Mereka meneliti tidak merugikan orang lain. Malah mereka meneliti sesuatu itu menguntungkan seluruh umat manusia, memberi manfaat kepada seluruh umat manusia, bukan malah merugikan orang lain. Jadi ini jangan kebolak-balik lah. Yang bilang katanya dikriminalisasi, dipitnah, kebolak-balik itu ibu-ibu itu. Kalian yang selama ini memfitnah, selama ini memframing, yang mengharapkan simpati dari masyarakat agar masyarakat mau demo kepada Pak Joko Widodo. Astagfirullahaladzim. Nyatanya tidak ada masyarakat yang mendengar kalian, tidak ada masyarakat yang mau percaya dengan kalian. Ya kalian demo sendiri kemarin kan, hanya segelintir seonggok yang ngeruduk rumah Pak Jokowi di Solo. Ya hasilnya zong. Nah pokoknya Pak Prabowo Subianto sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana seharusnya orang yang lebih tua itu harus bijaksana, dan begitu juga Mas Wapres kita memberikan contoh kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama Gen Z, generasi muda, bagaimana pentingnya adab itu di atas ilmu. Bukan malah merasa pintar, merasa hebat, merasa paling soleh, tapi merugikan orang, memfitnah orang, menciderai orang, dan bahkan sampai menyakiti hati orang. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.